Halo, selamat pagi semuanya anak-anak kami yang kelas 5. Apa kabarnya hari ini, Nak? Miss harap kalian semua tetap dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat untuk melanjutkan pelajaran kita di semester 2 ini. Minggu lalu kita sudah mulai pelajaran komputer dengan kalian mencatat catatan 4, yaitu tentang grafik atau bahasa Inggrisnya adalah chart. Nah, Miss akan jelaskan tentang grafik, tetapi sebelumnya coba ambil dulu buku catatan kalian, karena yang akan Miss jelaskan adalah dari catatan itu, ya. Selanjutnya, apa itu grafik? Di catatan dibuat, grafik adalah data dari tabel yang ditampilkan dalam bentuk gambar atau visual. Nah, di semester 1 kita sudah belajar tentang membuat data. Data-data yang kita buat itu adalah di dalam tabel atau di dalam kotak-kotak itu, ya kan? Nah, ibarat kalau datanya sedikit, mungkin dia akan lebih mudah kita membacanya hanya melalui data-data yang ada di dalam kotak-kotak itu, data-data yang ada di dalam tabel. Tetapi bagaimana kalau datanya banyak? Nah, maka itu akan menyulitkan kita untuk membaca satu persatu, ya kan? Nah, data-data tersebut bisa diringkas menjadi dalam bentuk grafik. Jadi dia ditampilkan dalam bentuk gambar. Nah, seperti itu dia. Jadi grafik itu adalah bagian dari data itu juga. Cuman kalau biasanya datanya dibuat dalam bentuk tabel, hari ini kita akan belajar bagaimana cara mengubah data tersebut menjadi bentuk gambar, yaitu itulah yang disebut dengan grafik. Nah, apa sih tujuannya pembuatan grafik? Yaitu tadi untuk memudahkan kita membaca data. Mungkin di pelajaran matematika ada yang mungkin yang sudah pernah belajar tentang ada yang belajar tentang statistika ya, kalau nggak salah topiknya di matematika. Nah, di situ kalian ada lihat grafiknya itu ada yang kayak grafik itu sama kayak dengan diagram ya, Nak ya. Nah, ada yang melihat dia diagram. Nah, seperti itulah yang mau kita buat nantinya di Microsoft Excel di semester 2 ini. Secara umum dia ada 3 jenis grafik. Yang pertama itu adalah grafik garis atau diagram garis. Berarti grafik tersebut disajikan dalam bentuk garis. Yang kedua itu adalah grafik batang. Berarti dia disajikan dalam bentuk batang. Dan yang ketiga itu adalah grafik lingkaran. Maka dia disajikan dalam bentuk lingkaran. Nah, sekarang bagaimana cara membuat grafik ya? Miss akan praktekkan langsung di Microsoft Excel. Kalian sambil cukup perhatikan saja dulu. Begini dia caranya ya. Pertama kita harus buat dulu datanya. Di Microsoft Excel, oke? Oke, langkah pertama kita harus buat dulu datanya di dalam Microsoft Excel. Di sini Miss ada kasih satu contoh data, jumlah murid SD metode 6 itu dari tahun ajaran 2018 sampai 2020. Ini contoh data. Nah, bagaimana cara kita membuat grafiknya? Pertama buat dulu datanya, kemudian kita blok datanya nih, tapi tidak semua ya. Kita mau buat grafik atau diagram dari jumlah murid SD metode 6. Kita blok dulu dari kelas 1 sampai ini 140. Kemudian caranya adalah klik insert, kemudian pilih chart. Mungkin tampilannya berbeda sedikit dengan punya Miss ya. Mungkin ada beberapa dari kalian yang berbeda tampilannya dengan punya Miss, tapi caranya semua sama. Insert chart, chartnya Miss ini ada di sini. Jadi untuk Miss menampilkan pilihannya, maka Miss harus klik yang tanda sudut ini. Nah, ini ada recommended chart, artinya adalah chart yang direkomendasikan atau yang disarankan. Tetapi di sini Miss pilih all chart. Nah, kalau kalian lihat di catatan kalian yang di nomor terakhir, di sini ada jenis-jenis grafiknya. Ada kolom seperti ini tampilannya, ada kemudian line, dia seperti ini tampilannya, pie dia berbentuk lingkaran seperti ini, ada bar seperti ini dia tampilannya, kemudian ada area kayak gini, XY scatter seperti ini, kayak semacam titik koordinat. Kemudian ada stock seperti ini. Kemudian surface seperti ini tampilannya. Ada radar seperti ini. Dan yang terakhir itu adalah combo. Nah, yang kita coba dari yang paling umum yaitu berbentuk kolom ya. Miss pilih yang kolom. Dan ini ada lagi tampilannya, pilihannya. Chart layoutnya, tampilannya itu ada yang seperti ini, ada yang dia seperti ini,
ada yang dia berbentuk kolomnya seperti ini. 3D cluster ada yang dia seperti ini. Nah, ini adalah semua dia adalah chart layout. Ini tampilan kolomnya ya. Kita mau pilih yang mana? Kolom pun terbagi lagi dia berbagai jenis, oke? Miss mau pilih yang ini. 3D clustered column. Kemudian Miss klik OK. Kita klik OK. Oke. Nah, muncullah dia tampilannya seperti ini. Kalau ini bisa kita ubah lagi. Chart style itu artinya adalah jenisnya. Oh, aku mau yang dia ini belakangnya hitam, atau dia seperti ini, dia agak bening jadinya, atau seperti ini, atau yang gini, atau yang gini. Nah, ini banyak tipenya ya. Chart layoutnya itu jenis tampilannya atau model arsiran seperti ini. Contoh ini Miss buat yang model arsiran seperti ini. Nah, ini kita mau pilih yang mana, ini terserah. Oke? Nah, contohnya Miss buat seperti ini. Warnanya pun bisa kita ganti dari mana? Dari sini dia. Change color. Kita mau warna seperti ini kah? Warna seperti ini kah? Ini kah? Nah, ini banyak pilihannya, ya. Tapi supaya lebih gampang memudahkan, Miss pilih yang bentuk pertama tadi. Yang ini aja. Biru, orange, dan abu-abu, dan grey, ya. Kalau contohnya, Miss aku nggak mau pakai kolom, kita mau ganti jenis yang lain, boleh. Itu kita ganti dari change chart type. Change chart type itu ya kita balik lagi ke yang pertama tadi. Bentuknya yang mana, tipenya, jenisnya yang mana. Ini berfungsi untuk mengubah jenis grafik. Oke? Kemudian di sini ada pilihan quick layout. Ini adalah bagian dari chart layout, yaitu artinya adalah untuk mengubah tampilannya. Kalau tadi kan mengubah warnanya nih. Ya kan, ini mau mengubah warnanya. Ini layout, ini tampilannya. Ini tadi tampilan yang standar seperti ini. Ada dia yang bentuknya seperti ini, layout ya tampilannya. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Nah, ada justru yang seperti ini. Nah, Miss mau pilih yang ini, yang ke-9 ini. Nah, di atas ada muncul dia, ada yang tambah di sini, ada chart title. Di sini ada axis title. Di sini juga ada axis title. Apa artinya itu? Chart title fungsinya adalah untuk mengubah judul grafik. Ini adalah untuk mengubah judul grafik. Ini untuk memberi nama judul grafik yang kita buat. Apa perbedaannya dengan axis title? Axis itu artinya adalah sumbu. Kalau kita belajar di matematika, sumbu itu ada yang sumbu tegak lurus, sumbu horizontal atau sumbu Y, dan ada sumbu yang sumbu yang vertikal ya, yang tegak lurus. Itu ada sumbu Y dan ada sumbu yang horizontal atau mendatar. Ini namanya adalah sumbu X. Nah, apa maksudnya di sini sumbu? Axis title, kalau ini tadi untuk jadi memberikan judul, ya kan, judul grafik, maka ini untuk memberikan keterangan pada tiap-tiap sumbu. Jadi kita ganti masing-masing. Chart title, apa judul dari grafik kita ini? Judul grafiknya pastilah tidak lari dari judul data kita. Maka ini bisa kita ganti. Cara menggantinya adalah double klik pada kotaknya ini. Kemudian kita hapus kayak biasa, pakai backspace. Kita ganti judulnya. Jumlah murid SD Metodis 6 Medan. Nah, ini adalah chart title-nya sudah berganti. Judulnya sudah berganti. Sekarang kita pindah ke axis title yang sumbu yang Y atau sumbu yang tegak lurus. Angka-angka ini menunjukkan apa? 0, 20, 40, 60. Ini adalah menunjukkan, ini menunjukkan jumlah siswa. Jumlah siswanya. Bagaimana caranya? Sama seperti mengganti ini tadi, chart title. Kita double klik di kotaknya ini. Kemudian, kita klik. Kemudian setelah aktif kursornya kita hapus. Pakai backspace. Kita ganti. Apa ini yang menjadi kita ganti? Iya, ini adalah jumlah siswanya. Sementara di bawah axis title yang horizontal atau untuk sumbu X. Ini menunjukkan apa? Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Ini menunjukkan
menunjukkan apa? Tingkatan. Maka axis title yang di bawah kita ganti menjadi tingkatnya. Seperti ini dia. Nah, di sebelah kanan justru ada muncul series. Apa artinya itu series? Ini coba Miss perbesar ya. Ini bisa kita perbesar kayak memperbesar gambar seperti biasa ya. Kita drag pada pointernya. Ada di sini series 1, series 2, series 3. Series 1 warna biru, series 2 warna orange, series 3 warna abu-abu. Apa maksud dari masing-masing series ini? Dia merujuk kemana? Iya, tahunnya. Series 1 itu menunjukkan tahun 2018. Series 2 menunjukkan tahun 2019. Series 3 menunjukkan tahun 2020. Bagaimana menggantinya? Apakah sama seperti yang tadi? Ternyata tidak. Cara mengganti series ini tidak sama seperti bukan sama dengan kayak mengganti chart title atau axis title. Bagaimana cara mengganti seriesnya? Cara mengganti seriesnya adalah klik dulu dia, aktifkan, klik kanan pada mouse kamu, di sini muncul dia, kita pilih select data. Nah, yang mau kita ganti yang mana? Seriesnya ini tadi, ya kan? Maka kita klik series 1. Cara menggantinya adalah klik series 1-nya, pilih edit. Series 1 itu mau kita gantiin jadi apa? Kata-katanya, keterangannya iya 2018, itu menunjukkan keterangan pada tahun 2018. Kemudian series 2-nya kita ganti menjadi apa? Kita klik series 2, kita pilih edit. Kita ganti menjadi 2019 dan satu lagi. Series 3. Kita klik edit. Kita ganti menjadi 2020. Kemudian kita klik OK. Setelah itu kita klik sekali lagi OK. Nah, sudah berganti nih. Tadi series 1, series 2, series 3. Sekarang sudah berganti 2018, 2019, dan 2020. Nah, seandainya grafiknya tidak ada, double-nya tidak ada, maka cara kita membaca grafik ini bagaimana? Jumlah murid SD Metodis 6 tahun 2000, selanjutnya, sebelum lanjut ke situ. Ini grafiknya mau kita pindahkan. Kita nggak mau satu halaman dengan datanya. Kita mau buat dia di halaman yang baru. Nggak usah ikut tabelnya ini. Kita hanya mau memunculkan ininya saja. Maka untuk memindahkan grafik, maka kita pilih Move Chart Location. Gunanya adalah untuk memindahkan grafik ke lembar kerja yang lainnya. Move Chart, kita mau pindahkan dia kemana? Kita mau pindahkan dia ke New Sheet. Di sini sheetnya hanya satu, ya kan, lembar kerjanya hanya satu. Kita mau pindahkan dia ke lembar kerja yang lain. Boleh kita pilih, kita ganti namanya grafik jumlah murid. Kita klik OK. Maka dia akan berpindah ke lembar kerja yang baru. Tidak ada lagi tabelnya ini, tetapi yang muncul hanya grafiknya saja. Bagaimana cara kita membacanya jika seandainya tidak ada grafiknya, tidak ada tabelnya? Maka cara membacanya, jumlah murid SD Metodis 6. Kelas 1, biru ini tadi menunjukkan apa ya? Oh, tahun 2018. Berarti kelas 1 pada tahun 2018 merujuk ke angka mana nih? Oh, 80. Kemudian kelas 2. Kelas 1, ini yang warna, masih kelas 1 ya. Yang warna orange itu merujuk pada mana? Oh, kelas 1 itu, warna orange itu dia tahun 2019. Berarti kelas 1 tahun 2019 jumlah siswanya tengah-tengah nih antara 80 dan 100. Berarti tengah-tengahnya 90. Kemudian ini ada yang warna abu-abu. Masih di kelas 1, abu-abu itu merujuk pada tahun berapa? Oh, dia merujuk pada tahun 2020. Berarti jumlah siswa kelas 1 pada tahun 2020 itu 100. Nah, begitulah dia selanjutnya sampai ke kelas 6. Oke, bisa? Nah, jadi tadi yang penting adalah chart layout itu adalah untuk mengubah tampilan. Change colors juga bagian dari chart layout untuk mengubah tampilan. Kalau kita mau ganti jenisnya, adalah change chart type, ya kan? Contohnya ini kita ganti menjadi grafik garis. Kalau kita klik OK, bagaimana bentuknya? Nah, seperti ini dia jadinya. Oke?
ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 jenis grafik yang ada di Microsoft Excel. 10 jenis tampilan grafik yang ada di Microsoft Excel. Ini yang punya 2013 ya. Lupa yang untuk 2010 atau 2016 dan lainnya. Ada column, line, pie, bar, area, XY scatter, stock surface radar, dan combo. Oke? Nah, sekarang kalian sudah mengerti tentang grafik. Sekarang coba lihat modul kita hari ini. Di situ ada 5 pertanyaan. Silakan kerjakan di buku latihan kalian dan kumpulkan nanti di hari Senin tanggal 30 Januari. Oke? Kerjakan dengan baik. Minggu depan kita akan praktekkan bagaimana membuat grafik tersebut pada Microsoft Excel. Sekian pembelajaran kita buat hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.